Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Fahri Putra Lubis, NPM saya 2408260034. Jadi pada hari ini saya akan mempresentasikan mindmap saya yang berjudul imunitas. Jadi imunitas itu dibagi dua, ada yang innate dan adaptif. Imunitas innate itu merupakan imunitas bawaan yang merupakan sistem pertahanan alami dan non-spesifik yang sudah aktif sejak lahir. Ia bertugas sebagai garis pertahanan pertama melawan patogen bakteri, virus, jamur, dan parasit dengan respon yang tepat tanpa perlu pengenalan sebelumnya terhadap patogen tersebut. Ciri-cirinya itu dia cepat. Respon terjadi dalam hitungan menit hingga jam setelah infeksi. Yang non-spesifik tidak membedakan jenis patogen, responnya sama terhadap berbagai ancaman dan tidak membentuk memori imunologis. Tidak ada peningkatan respon jika patogen muncul kembali. Kemudian dia konsisten, respon tidak meningkat atau berubah meskipun tubuh terpapar berulang kali. Komponen utama dari innate ini yaitu pertama ada barrier fisik dan kimia yang terdiri dari kulit, lapisan luar tubuh yang sulit ditembus mikroorganisme. Kemudian ada mukosa, permukaan organ dalam, saluran nafas, pencernaan yang dilapisi lendir. Kemudian ada lisozim, itu enzim dalam air mata dan air liur yang menghancurkan dinding bakteri. Dan kemudian ada asam lambung, itu pH rendah yang membunuh mikroorganisme masuk lewat makanan. Kemudian sel imun innate ini terdiri dari makrofag yang menelan dan menghancurkan patogen. Kemudian ada neutrofil, sel pertama yang merespon infeksi bakteri akut. Dan kemudian ada sel dendritik yang menghubungkan imunitas innate dan adaptif, menyajikan antigen ke limfosit. Kemudian ada sel natural killer, membunuh sel tubuh yang terinfeksi virus atau sel kanker. Protein komplementnya itu sistem protein plasma yang dapat menghancurkan mikroorganisme langsung atau menandai mereka agar dikenali oleh fagosit. Fungsi utamanya menangkal infeksi tahap awal sebelum adaptif aktif, menginisiasi peradangan dan sinyal bahaya, mengaktifkan respon imun adaptif melalui presentasi antigen oleh sel dendrit. Kemudian ada fagositosis, menelan dan menghancurkan mikroorganisme. Kemudian ada imunitas adaptif, jadi imunitas adaptif ini adalah pertahanan spesifik terhadap patogen yang terbentuk setelah tubuh terpapar oleh antigen. Setelah ini memiliki kemampuan mengingat patogen sehingga memberikan perlindungan jangka panjang melalui memori imunologis. Ciri-cirinya, dia lambat, respon pertama memerlukan beberapa hari hingga berminggu-minggu. Kemudian dia spesifik, hanya mengenali antigen tertentu dan membentuk memori. Respon lebih cepat dan efektif jika terpapar kembali. Bersifat adaptif, meningkatkan efektivitas seiring waktu dan paparan. Komponen utamanya itu limfosit B atau respon humoral, menghasilkan antibodi spesifik terhadap antigen. Antibodi membantu menetralkan racun dan patogen serta menandai mereka untuk dihancurkan. Ada limfosit T, respon seluler, T helper atau CD4+, menghancurkan respon imun dengan mengaktifkan limfosit B dan T lainnya. T sitotoksik atau CD8+, menghancurkan sel tubuh yang terinfeksi virus atau mengalami mutasi, misalnya sel kanker. Fungsi utama menyerang patogen secara spesifik, menghasilkan antibodi melalui aktivitas limfosit B, membentuk memori imunologis untuk pelindungan jangka panjang, berperan penting dalam vaksinasi dan imunitas terhadap infeksi ulang. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.